أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين وخاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini begitu banyak Allah berikan kita nikmat. Sampai-sampai jika kita hitung, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh karena itu, mari kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur selagi hidup di dunia ini, dan kita berharap mudah-mudahan di akhirat nanti nikmat tersebut dapat kita pertanggungjawabkan. Salawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat syafaat darinya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah Jumat yang mulia, ada 4 golongan orang yang akan dirindukan surga nanti ketika berada di akhirat. Nanti kita lihat apakah dari keempat golongan itu termasuk kita di dalamnya atau tidak. Sebagaimana sabda Nabi, al-jannatu al-mushtaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Golongan yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Bangun tidur dia baca Al-Quran. Di siang hari disempatkannya membaca Al-Quran. Bahkan sebelum tidurnya pun dibacanya Al-Quran. Dengan susah payah dipelajari dan dihafalnya Al-Quran, serta diamalkannya Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Inilah orang-orang yang akan dirindukan surga. Talil Quran, tiada hari tanpa Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, terkadang kita lupa bahwa sesungguhnya Al-Quran itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ini, terutama dalam ibadah yang kita lakukan. Misalnya sholat yang kita lakukan setiap hari, 5 kali sholat wajib yang kita lakukan dalam sehari, itu semuanya berbahasa Al-Quran. Tidak sah sholat kalau tidak berbahasa Al-Quran. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, semuanya berbahasa Al-Quran. Nggak ada bahasa Indonesia di situ.
Tidak ada bahasa Latin di situ. Yang dilafazkan itu adalah huruf Al-Quran. Bahkan wajib membaca ayat suci Al-Quran ketika sholat. Tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini ada juga yang salah paham ini di antara kita umat Islam. Katanya Al-Fatihah itu ditanggung si imam kalau dalam sholat berjamaah. Tidak ada rumusnya itu, nggak ada kajiannya itu. Yang ditanggung si imam Al-Fatihah makmum adalah si makmum yang masbuk, yang terlambat masuk dalam sholat. Itu pun hanya di rakaat pertama si masbuk. Di rakaat kedua si masbuk tadi udah wajib lagi membaca Al-Fatihah, sama dengan makmum-makmum yang lainnya. Jadi tidak ada yang ditanggung si imam, hanya di rakaat pertama saja ketika makmumnya terlambat masuk dalam sholat berjamaah. Jadi jangan salah paham bahwa katanya Al-Fatihah itu ditanggung si imam. Tidak. 13 rukun sholat, ya, 13 rukun sholat itu masing-masing kita wajib melaksanakannya sendiri-sendiri. Imam hanya bertugas mengomandoi. Imam hanya bertugas memimpin sholat saja. Allahu Akbar kata imam, takbiratul ihram, kita pun takbiratul ihram. Allahu Akbar, imam ruku, kita pun ikut ruku. Imam baca Fatihah, kita diam dulu. Setelah imam baca Al-Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Masing-masing tetap melaksanakan rukun yang 13 dari rukun sholat tersebut. Jadi tidak ada yang ditanggung imam. Nah, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bahwa Al-Quran sangat berpengaruh terhadap sholat kita. Kalau belum benar bacaan Al-Quran kita, dipastikan bacaan sholat pun belum benar. Orang yang benar aja bacaan Al-Qurannya ketika ditasmi', bacaan sholatnya banyak yang salah. Kenapa? Karena sudah salah dari dahulunya, mendarah daging sudah kesalahan itu. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh. Dalam duduk tasyahud akhir, banyak kita umat Islam yang membaca At-Tahiyatul. Kita baru membaca At-Tahiyatul itu udah salah dua. Bisa kita bayangkan nggak itu? Baru bilang At-Tahiyatul udah salah dua. Coba. Banyak kita yang baca. Kalau belum ditasmi'kannya bacaan tasyahudnya, ini biasanya pasti salah nih. Yang benar itu bukan At-Tahiyatul, tapi At-Tahiyatul. Nanti boleh dilihat di rumah. Nggak usah kitab kuning, nggak usah kitab kuning dilihat. Lihat buku tuntunan sholat aja, yang ungu itu, yang gambar orang sholat sampulnya. Coba lihat bacaan tasyahud. Coba lihat, apakah benar bacaan tasyahud kita selama hari ini? Jangan-jangan salah semua. At-Tahiyatul kita baca seperti itu. Bacaan yang benar adalah At-Tahiyatul. Kalau kita baca At-Tahiyatul berarti hanya kita matikan. Ini belum cerita huruf H pada H besar, belum. Masih baris panjang pendek aja. Kita baca At-Tahiyatul berarti H kita matikan. Sementara yang benar hanya baris kasroh, At-Tahi. Satu salahnya. Kemudian At-Tahiyatul, iyanya itu bertasydid. Kalau ya bertasydid berarti hurufnya double. Satu mati, satu berbaris fathah. Berdiri At-Tahiyyah, kita katakan, kita baca At-Tahiyatul, berarti kita buang tasydidnya, berarti kita buang satu huruf ya yang mati. Nah, ini hati-hati. Ini baru membaca At-Tahiyatul saja udah salah dua. Kemudian Al-Fatihah kita. Selama hidup kita
Sudah berapa kali kita tasmihkan Al-Fatihah kita kepada orang yang benar bacaan Quran? Kalau belum, dari mana kita tahu Al-Fatihah kita benar? Sementara Al-Fatihah adalah rukun sholat. Dari mana kita tahu Al-Fatihah kita benar? Sekolah saja kalau mau naik kelas itu harus ada ujian dahulu. Dikatakan lulus, barulah layak kita naik kelas 2. Dikatakan lulus, barulah layak kita SMP, SMA. Al-Fatihah, kalau belum ada orang yang mengatakan Al-Fatihah kita benar dan lulus, dari mana kita tahu Al-Fatihah kita benar dan lulus? Mana bisa kita rasa-rasa saja? Itu adalah rukun sholat. Tasmihkan. Udah berpuluh-puluh tahun kita sholat, berapa kali sih kita upgrade bacaan sholat kita? Pernah nggak kita upgrade bacaan sholat kita? Handphone saja setahun sekali minimal, aplikasi yang ada di dalamnya minta di-upgrade supaya versinya naik, supaya mesinnya sesuai dengan keadaan kita hari ini, dengan canggihnya teknologi kita. Aplikasi Instagram minta di-upgrade, Facebook minta di-upgrade, WA kita minta di-upgrade. Semua aplikasi di handphone kita minta di-upgrade, minta naikkan versinya. Kita ikutin, kita upgrade. Kenapa Al-Fatihah bacaan sholat yang lain nggak pernah kita upgrade? Udah tahu kita rupanya benar bacaan kita. Dari mana kita taunya? Kalau belum pernah kita upgrade dan kita tasmihkan kepada orang yang benar bacaan Al-Qur'annya. Hati-hati kita. Nanti sholat kita itu zong, nggak ada pahalanya di hadapan Allah. Zong sholat kita. Di akhirat begitu ditunjukkan pahala sholat kita zong semua. Kenapa? Kemana pahala sholatku ya Allah? Sholatmu nggak ku terima kata Allah karena kau salah melakukannya. Sholatmu nggak ku kasih pahala karena dulu kau nggak benar melakukannya. Bacaanmu masih salah. Karena kata Nabi, ibadah tanpa ilmu mardud, ditolak. Ibadah tanpa ilmu itu ditolak. Kenapa kok ditolak? Karena bisa salah melakukannya. Kalau kita nggak berilmu, berarti bisa salah melakukan ibadah itu. Mentasmihkan Al-Fatihah, mentasmihkan bacaan tasyahud, bacaan sholat yang lain, itu adalah bahagian dari ilmu dalam ibadah sholat yang kita lakukan. Begitulah pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini masih di dunia. Masih di dunia, belum di alam kubur, belum di akhirat. Betapa pentingnya Al-Quran itu. Itu golongan yang pertama yang dirindukan surga, talil Quran. Golongan yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang dirindukan surga itu orang yang mampu menjaga lisannya dari dosa. Minimal 3 dosa lisan yang harus kita hindari dalam kehidupan kita ini. Yang pertama dusta, bohong. Yang kedua ghibah, menceritakan aib orang lain. Dan yang ketiga fitnah. Kalau aib orang lain yang kita ceritakan itu salah, ternyata tidak benar dilakukannya, itu menjadi fitnah bagi kita. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang suka memberi makan orang yang lapar, dermawan dalam kehidupan, suka sodakoh, suka menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Sekarang coba kita ingat-ingat dulu, sudah berapa banyak dan berapa kali anak yatim kita santuni dalam sebulan? Sudah berapa kali? Sudah berapa banyak? Jangan-jangan belum ada nih. Anak yatim itu tidak termasuk dalam mustahik zakat. Coba nanti dilihat surah At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf anak yatim, ada 8 asnaf mustahik zakat. 8 asnaf mustahik zakat, tidak ada di situ anak yatim. Tidak termasuk di situ anak yatim.
Kenapa? Karena kalau yang 8 asnaf itu hanya wajib disantuni setahun sekali. Zakat fitrah setahun sekali. Zakat mal ada nisab dan haulnya setahun sekali juga. Tapi kalau anak yatim setiap hari wajib kita santuni. Makanya dalam surah Al-Ma'un Allah ingatkan kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa sebenarnya pendusta agama itu? Siapa sebenarnya pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka merekalah orang yang tak peduli sama anak yatim, suka menghardik anak yatim, suka merendahkan anak yatim, suka menghina anak yatim. Masya Allah, disebut Allah pendusta agama kita. Sebenarnya pendusta agama itu bukan orang kafir, bukan. Tapi orang muslim sendiri, kita sendiri. Pendusta agama kata Allah. Bagaimana kita mau dirindukan sorga nanti kalau kita nggak peduli dengan anak yatim? Disebut Allah kita sebagai pendusta agama. Masya Allah. Coba ingat-ingat dulu, berapa banyak sudah anak yatim kita santuni. Jangan kita terlena dengan nikmat rezeki kita yang sudah diberikan Allah. Jangan kita terlena dengan nikmat harta yang banyak yang kita miliki. Enggak sadar kita kalau di dalam harta itu ada harta anak yatim yang wajib kita keluarkan. Datangi anak yatimnya, jangan tunggu anak yatimnya datang ke rumah kita, nggak akan datang itu, yakinlah. Tidak akan datang mereka. Kita yang datangi. Datangi anak yatim, tanya di mana rumah anak yatim dekat rumah kita. Datangi. Tanya berapa kebutuhan mereka. Berapa kebutuhan nafkah mereka sehari? Apa lauk pauk mereka makan sehari-hari? Mungkin kalau kita datangi dan kita tanya, nangis kita mendengar penjelasan mereka. Nangis, pasti nangis. Kita sudah bisa makan enak setiap hari. Segala jenis macam ikan bisa kita beli. Mereka hanya ikan asin, telur indomie. Itulah makanan mereka setiap hari. Bagaimana mau bergizi, bagaimana mau pintar anak yatimnya? Tahu nggak kita itu? Sadar nggak kita itu? Pernah nggak kita tanya apa makan mereka sehari-hari? Kalau nggak pernah kita tanya dan tidak kita santuni, siap-siap aja dicekal Allah kita nanti, nggak jadi kita masuk surga gara-gara kita menyia-nyiakan anak yatim jarak 40 rumah dari rumah kita. Ini bukan main-main. Ayat Quran yang menjelaskannya, bukan hadis Nabi, bukan. Ayat Quran, surah Al-Ma'un dan banyak lagi surah-surah yang lain yang menceritakan kita, menceritakan untuk menafkahi atau menyantuni anak yatim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, harta yang kita santunkan kepada anak yatim itulah harta yang kita bawa untuk masuk ke dalam surga nanti, menjadi harta akhirat kita. Sementara harta kita yang kita simpan di bank beratus-ratus juta di dunia ini belum tentu mendatangkan manfaat buat kita. Jangan-jangan mendatangkan mudarat nanti. Kalau sempat berantem anak kita memperebutkan harta warisan itu, bekelahi mereka memperebutkan harta warisan yang kita tinggalkan, kita yang ditanya sama Allah nanti. Banyak harta kau tinggalkan di dunia, anakmu berantem, berebut, memperebutkan harta warisan. Kenapa seperti itu? Kita lagi yang ditanya. Sementara kita dulu pelit selagi hidup di dunia, bakhil, takut sedekah, tidak mau menyantuni anak yatim, takut kehilangan harta gara-gara sedekah. Hati-hati, miskin kita nanti di dunia, miskin nanti kita di akhirat. Biarlah kita miskin di dunia, biasa-biasa aja kehidupan kita di dunia ini, tapi kaya raya kita di akhirat nanti. Siapkan dari sekarang, jangan tunggu mati. Kalau udah mati menyesal kita nanti, menyesal. Begitu masuk kubur baru udah menyesal kita nanti. Begitu masuk liang lahat, ditunjukkan Allah berapa amal ibadah, berapa dosa kita, baru sedih kita nanti melihatnya, betapa sedikitnya amal ibadah kita, betapa sedikitnya sedekah kita, betapa sedikitnya kita menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara harta yang kita nafkahkan itu
itulah harta yang akan dikembalikan Allah kepada kita nanti ketika berada di akhirat. Yang keempat, yang terakhir, golongan orang yang dirindukan surga adalah wasaumi fi syahri Ramadan, dengan bulan suci Ramadan hari ini, tahun ini, dan mudah-mudahan Allah menyehatkan badan kita, mengkokohkan iman dalam qalbu kita, sehingga kita mampu melaksanakan puasa nanti dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.